Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Apa kabar Sagittarius semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang sebuah pesona. Pesona yang kamu miliki sehingga dia semakin ingin dicintai oleh kamu. Oke. Baik, kita lihat di sini ya. Tapi ingat buat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Sagi, kita akan lihat di sini energi kamu ya. Kamu rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul di sini. Dan kau fokuskan seseorang yang kamu pikirkan jika ada. Oke. Pesona kamu yang akan terlihat di sini. Apakah itu? Ada di Hierophant. Ada The Hangman. Oh, ini ada Four of Pentacles. Oke. Ada Ace of Cup. Ada Nine of Cup. Ada Eight of Wands. Oke, Sagi, di sini energi banyak orang ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke bacaan energi kamu di sini. Oke, buat Sagittarius. Nah, di sini ada Taurus ya. Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi. Nah, Taurus, Virgo, Capri lagi. Oke, itu zodiak yang di lengan kamu saat ini ya buat Sagittarius. Nah, kita akan lihat di sini pesona kamu. Pesona kamu apa yang terlihat di sini? Oke. Di sini ada Page of Pentacles. Ya, terlihat ya. Ada kondisi di mana kamu disukai banyak orang itu karena suatu alasan. Kamu terlihat seseorang yang perkasa, gagah ya, itu kalau seorang maskulin. Kalau kamu seorang feminin, kamu terlihat sangat energik. Kamu supel orangnya, kamu bisa dikatakan pekerja keras. Bisa saja kamu di sini mandiri ya, punya pekerjaan, punya bisnis. Ya walaupun kamu seorang feminin atau perempuan, ya kamu tidak segan-segan untuk melakukan hal yang dikerjakan oleh laki-laki. Nah, itulah contohnya kamu. Bukan kamu seorang laki-laki, bukan seperti laki-laki, bukan ya. Hanya saja kamu itu mempunyai suatu kekuatan, mempunyai power. Ya, bisa dikatakan kamu itu serba bisa lah gitu ya. Walaupun gender kamu itu seorang perempuan ya, kamu orang yang serba bisa. Itu gambaran di sini ya. Jadi bisa saja itu suatu pesona yang kamu miliki, dimana ya orang melihat kamu itu dari sisi yang berbeda sekali. Ya, kamu orang yang unik ya, kamu orang yang pekerja keras, kamu orang yang mandiri, kamu terlihat seperti orang yang benar-benar akan selalu berjuang ya untuk mendapatkan yang kamu inginkan. Itu gambaran di sini ya. Jadi seseorang itu bisa melihat kamu itu ya tertarik dari hal-hal yang dia merasa bahwa ya kamu itu orang yang menarik gitu ya, orang yang punya daya tarik, orang yang benar-benar punya pesona di mata dia. Oke. Nah, itu ya gambaran di sini. Kita lanjut dengan kartu pertama buat Sagittarius. Di sini ada di Hierophant. Di sini terlihat bahwa kamu itu seseorang yang mempunyai naluri ataupun seseorang yang punya insting yang kuat gitu ya. Secara ya mungkin dalam pendalaman suatu agama ataupun keyakinan kamu atau spiritual kamu di sini sangat kuat sekali. Jadi terlihat ada aura kecantikan, ada aura yang terpancar dalam diri kamu, ataupun kamu di sini seorang yang laki-laki ataupun maskulin ya. Kamu terlihat seseorang yang gentleman, orang yang berwibawa ya. Orang yang seperti bisa membawa
yang bisa dijadikan seorang pemimpin lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa ya? Karena di sini terlihat kamu itu akan bisa mengayomi ya siapapun yang berada di dekat kamu. Karena kamu bisa dikatakan mempunyai rasa empati dengan dia, dengan orang di sekeliling, atau kamu dikatakan orang yang baik ya, yang selalu berbuat kebaikan, selalu membawa orang-orang itu menuju ke arah yang lebih baik gitu loh. Ya mungkin bagi kamu ataupun dia ataupun seseorang yang membutuh bantuan, nah kamu di sini siap membantunya dia gitu. Itu gambar di sini. Jadi bisa dikatakan pesona kamu itu terlihat dari auranya kamu, kebaikannya kamu ya. Karena apa? Ya suatu pesona itu, daya tarik itu tidak harus dilihat dari wajah, dari body ya, dari penampilan ya, dari rambut atau dari wajah, dari matanya ya, nggak harus seperti itu. Kadang-kala orang melihat kita itu dari suatu kepribadian kita, melihat kita itu ya dari apa yang kita lakukan, apa yang kita yang kita tunjukkan kepada mereka gitu loh. Apakah itu kebaikan, sifat kita, sikap kita, cara kita. Nah itu kadang-kala bisa jadi pesona bagi kita ya. Dan itu harus benar-benar bisa kita jaga. Jangan sampai kita salah gunakan pesona yang kita miliki. Ya pesona itu bisa dikatakan itu satu kelebihan ya. Ya kelebihan kamu jangan sampai membuat kamu terlena ataupun kamu lupa diri seperti itu. Oke. Kadang-kala orang juga ada ya, akhirnya menjadi sombong dengan suatu pesona ataupun daya tarik yang dia miliki. Kenapa seperti itu? Ya dia merasa hebat, dia merasa bahwa ya dia seperti itu gitu loh. Jadi seakan-akan kalaupun misalnya dia kaya, seseorang juga bisa dikatakan terlihat dari kekayaannya ataupun dari materinya. Jadi dia beranggapan, wah aku ada semuanya kok, aku ada uang gitu ya. Secara apa yang aku inginkan masih bisa dapat gitu. Nah sampai orang-orang pun dibeli gitu ya. Nah seperti itulah karena kesombongan dia, karena ada sesuatu yang dia banggakan. Nah itu juga harus bisa berhati-hati ya teman-temanku Sagittarius. Nah di sini terlihat ada The Hangman. Di sini ada sesuatu yang kayaknya ya kamu itu seseorang yang bisa dikatakan pengen lepas, atau ya saat ini kamu lagi terikat dengan sesuatu ya, mungkin yang menjadi pikiran kamu itu ya, mungkin di sini pesonanya kamu. Bisa saja pesona yang kamu miliki atau daya tarik yang kamu miliki itu membuat banyak perubahan dalam hidup kamu. Kenapa? Ya kadang-kala ya mungkin kamu sering merasakan bahwa orang yang ingin terkoneksi sama kamu, orang yang datang ke kamu, itu kebanyakan orang yang mungkin memanfaatkan kamu. Karena dilihat kamu itu, ya mungkin yang dilihat dari kamu itu adalah suatu body atau penampilan kamu atau wajah kamu. Di situ orang yang menilai bahwa ya ada rasa obsesi lah gitu ya, bukan ketulusan. Jadi itu yang membuat kamu di sini merasa ingin terbebas dari ini. Aku tidak ingin orang melihat aku dari sisi itu gitu loh. Aku pengennya orang itu melihat dari aku itu ya bagaimana diri aku sendiri, hati aku gitu. Bukan penampilan aku, bukan wajah aku. Itu yang kamu inginkan. Ya bisa saja itu yang kamu lepas ya, situasi kondisi itu yang kamu pengen buang gitu. Itu yang terlihat di sini. Jadi ya bisa dikatakan bagi kamu ya mungkin jenuh juga ya dengan seperti itu, karena setiap orang yang datang kepada kamu itu selalu orang-orang yang mungkin yang salah bagi kamu gitu. Mungkin selalu orang yang tidak tulus kepada kamu, karena mereka memanfaatkan sesuatu dari kamu. Entah apakah itu kamu seseorang yang beruang, ataupun kamu seseorang paling figur ya, atau seseorang yang mungkin yang dilihat seseorang itu orang yang bisa dikatakan cantik, ganteng, bergairah gitu, seksi gitu ya, bodinya kamu aduhai gitu ya, bisa saja seperti itu. Jadi ya makanya kamu pengen kapan ya aku mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus, kapan ya aku pengen mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa merubah diri aku, maksudnya itu yang bisa melihat aku itu apa adanya. Jangan lihat dari penampilan aku, lihatlah dari hati aku gitu. Sebenarnya hati aku ini lebih baik loh daripada penampilan aku gitu. Seperti itu kadang-kala gitu ya. Makanya kamu juga terlihat ya tidak nyaman dengan hubungan seperti itu. Itu ya gambaran di sini. Jadi kamu pengen keluar dari zona itu ataupun dari kondisi itu. Oke. Dan selanjutnya di sini ada Four of Pentacles. Di sini ada
suatu apa ya, ya kamu itu sebenarnya terlihat orang yang biasa-biasa aja, tidak ada perubahan di sini ya. Tetapi ya mungkin di situ loh mungkin pesonanya kamu orang yang sederhana, kamu orang yang tidak mempublikkan siapa diri kamu, ataupun kamu tidak menunjukkan bahwa kamu itu orang seperti ini, orang seperti itu gitu loh. Nah disitulah mungkin dengan kesederhanaan kamu, dengan ya dengan apa ya, kamu ini bisa dikatakan orang yang tidak banyak cerita lah ya, orang yang pendiam, atau orang yang mungkin terlihat di sini, oh ya sebenarnya kamu punya semuanya ya, tapi kamu tidak membanggakan apa yang kamu miliki. Itu juga terlihat kesederhanaan kamu. Itu banyak orang yang menyukai kamu seperti itu. Bisa saja salah satunya pesona kamu itu dari itu yang orang lain lihat gitu ya, kesederhanaan kamu. Oke. Di sini ada Ace of Cup ya, Cancer versus Scorpio di sini. Terlihat ada seseorang yang benar-benar ya penuh dengan cinta di sini. Orang yang cantik, orang yang terlihat baik gitu ya. Dia orang yang penuh cinta. Nah bisa saja dia melihat kamu itu orang yang bisa mengajak, memberikan cinta kepada orang, dan orang mungkin selalu nyaman berada di dekat kamu. Itu yang membuat seseorang itu ya makin merasakan energi positif di diri kamu gitu loh. Karena apa? Di sini ada suatu kamu selalu memberikanlah bentuk kasih sayang, bentuk perhatian ya dengan kebaikan kamu, dengan perhatian kamu dengan seseorang ataupun apa, itu yang menjadi pesona dan daya tarik kamu. Jadi orang merasa nyaman dengan kamu, orang merasa bahwa ya membutuhkan kamu gitu. Itu ya di sini terlihat. Oke, selanjutnya. Di sini terlihat ada Nine of Cup ya. Oke. Di sini kamu terlihat seseorang yang punya percaya diri. Walaupun kamu di sini yang ya mungkin ada yang sudah berumur, ataupun mungkin ada kamu yang sudah umurnya di atas kepala 4, tapi kamu percaya diri bahwa ya aku masih cantik gitu loh, aku masih muda gitu, aku masih fresh gitu ya. Ada juga seperti itu ya. Jadi di sini menggambarkan ada suatu kepuasan dalam diri kamu, dimana bahwa ya masih banyak orang menyukai kamu walaupun umur kamu udah mungkin di atas kepala 4 gitu ya, atau kepala 5 gitu ya. Masih ada orang melihat aura-aura kamu gitu ya, inner beauty kamu masih terlihat di sini. Karena apa ya, kamu mungkin penuh dengan energi positif dalam hidup kamu. Itu yang terlihat di sini. Oke. Jadi bisa saja itu kamu punya banyak perasaan juga di sini. Perasaan itu selalu membuat kamu bahagia aja. Walaupun kamu punya masalah, tapi kamu terlihat bahagia. Kamu tidak pernah menunjukkan bahwa kamu itu punya masalah. Itu yang menjadikan keluar inner beauty kamu di antara orang-orang yang mungkin yang tidak sama dengan kamu gitu loh. Oke. Buat Sagittarius ya bisa saja itu terjadi ya pada diri kamu. Dan selanjutnya di sini ada Eight of Wands ya. Di sini ada perubahan sih yang dibuat ya oleh pesona dan apa kamu, daya tarik kamu ya kepada seseorang. Ya mungkin bisa saja, ataupun di sini kondisinya kamu yang dulu kamu itu ya tidak ada apa-apanya, ataupun dulu penampilan kamu biasa aja, dan dulu orang melihat kamu itu tidak ada cantik-cantiknya lah ya, tidak ada ganteng-gantengnya lah gitu ya. Tetapi terjadi ada perubahan besar sekali pada diri kamu. Dan itu ya tentang penampilan kamu, tentang cara kamu, ya cara bicara ataupun cara berjalan mungkin sudah berbeda ya dari yang dulu. Jadi seakan-akan kamu itu ada perubahan yang sangat drastis gitu. Ya kayak transformasi kamu lah ya, dari dulu yang mungkin hanya seorang yang masih remaja, nah sekarang mungkin lebih dewasa gitu ya. Itu ada gambaran di sini. Jadi seseorang itu mulai melihat kamu itu, wah ternyata dia sudah dewasa ya. Atau mungkin dulu kamu punya hubungan dengan seseorang yang dulu kamu kekanak-kanakan dan akhirnya terputus, dan sekarang ketemu lagi dan ternyata kamu sudah berubah. Itu dia anggapan dia. Jadi ada nilai plus dari kamu, ada chemistry, maksudnya itu bukan chemistry ya. Maksudnya ada suatu ya pesona daya tarik kamu terlihat oleh dia. Itu yang membuat dia merasa wah gitu ya saat melihat kamu. Oke, teman-temanku semua, kita akan lihat di sini selanjutnya apa yang terjadi dengan pesona-pesona yang kamu miliki.
Nah, buat Sagittarius, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, itu berbayar ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Dan jangan lupa kamu kunjungi juga ya, khusus Sagittarius, ada channel kedua kita khusus untuk timeless atau general reading yang bukan zodiak ya. Bisa kamu lihat di kolom deskripsi juga. Oke. Jangan lupa dibantu subscribe-nya ya. Oke, buat teman-temanku Sagi, rasakan lebih dalam, kita ulangi kembali. Rasakan lebih dalam apa yang terjadi antara kamu dengan dia, tentang hidup kamu. Oke. Oke. Go. Ada retreat. Nah, di sini terlihat memang ya, ada kondisi kamu dulu yang sudah menjalin hubungan dengan dia atau seseorang ya, dan akhirnya itu terpisah. Tetapi ada satu penantian di sana. Kenapa? Ya mungkin di sana dulu kamu punya hubungan yang mungkin tidak ada kedewasaannya, atau mungkin hubungan kamu dulu dengan dia itu masih kekanak-kanakan ya. Jadi di sana kamu beranggapan ya udah, ya mungkin saatnya kita untuk introspeksi diri atau berpisah dulu gitu ya, untuk bisa menyadari bahwa apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita gitu ya. Jadi ada waktu menunggu di sini, tapi kamu sama dia saling mencintai, saling terkoneksi, dan ya bisa saja saat sudah kembali kamu melihat dia orang yang sangat berbeda sekali. Sama halnya dengan ini, kalau kita sinkronkan dengan kartu ini, nah itu balance sekali ya gitu. Jadi ada energi menunggu di sini, menunggu perubahan dari kamu ataupun dia di sini. Karena di sini energi juga bisa berbolak-balik ya. Bisa saja energi kamu yang kebaca ataupun dia yang kebaca. Oke. Nah, di sini juga ada cadran. Dimana bahwa ya saat dia melihat pesona kamu, saat dia melihat daya tarik kamu, dia pengen seperti ya memulai suatu hubungan dengan kamu, kayak ada fase baru yang dia lalui gitu loh. Ya mungkin selama ini dia sudah apa ya, pernah disakiti atau dikhianati. Saat ketemu kamu kayaknya dunia itu sudah berbeda. Seperti ya di awal bagaimana dia ketemu dengan kamu, ya bahagianya ya gimana gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ada fase baru di sini yang dia lalui, ataupun kamu di sini saat kamu dengan dia merasa ada ketemu chemistry dan daya tarik masing-masing gitu loh. Gitu ya. Dan akhirnya bisa juga sampai kamu menikah di sini juga ya. Karena ada honeymoon. Honeymoon ini otomatis ya, siapa yang melakukan honeymoon itu pasti sudah menikah, ya kan? Otomatis sudah menikah. Maaf, itu ada Honda yang lewat. Kita berhenti sejenak ya. Nah, kita lanjutkan honeymoon di sini. Jadi ya, pesona kamu itu sebenarnya membuat seseorang itu sangat tertarik kepada kamu, sangat ingin memiliki kamu. Ya mungkin yang ingin menikah itulah orang yang benar-benar baik bagi kamu. Ya, kadang-kala kan banyak nih orang yang melihat kita atau melihat kamu itu dari sisi negatif gitu ya. Ya itu pasti tidak akan berkomitmen. Tapi siapa yang ingin berkomitmen, nah itu pasti dia seseorang yang mungkin di awal tulus, tapi nggak tahu juga ya nanti akhirnya ke depan bagaimana ya. Mungkin nah kita lihat lagi ke depan ya seperti apa. Oke. Di sini ada keep an open mind ya. Seperti kamu mencari soulmate kamu. Kayaknya ya yang mana ya soulmate aku, seperti apa ya. Ya bisa saja dari chemistry ataupun dari daya tarik atau pesona yang dimiliki. Di situ juga bisa dilihat bahwa benar nggak kamu menyukai dia. Kadang-kala orang itu biasa aja, tapi dia terlihat cantik di mata seseorang yang punya soulmate dia gitu ya. Jadi bagi siapa yang itu soulmate-nya dia pasti beranggapan bahwa itu orang yang paling cantik di dunia ataupun orang paling ganteng di dunia. Itulah karena apa? Karena dia merasa dia soulmate-nya. Karena apa? Ya karena sudah ada ikatan secara spiritual antara kamu dengan dia. Itu ya. Bagaimanapun bentuknya ataupun apa, dia pasti terlihat yang paling perfect. Gitu ya. Itu juga yang menjadikan pesona kamu terlihat di mata soulmate-nya kamu gitu. Walaupun dia biasa aja, walaupun dia nggak ganteng-ganteng, dia nggak cantik-cantik juga, dia juga nggak kaya-kaya, tapi hatinya mungkin yang kaya. Oke, nah seperti itu. Jadi itulah
yang dikatakan kartu ini bahwa ya akan ada suatu ketulusan, akan ada suatu kehidupan nantinya saat kita sudah melihat pesona orang, dan dari pesona itu mulai muncul rasa, ya itu ya bisa dikatakan salah satu chemistry antara kamu dengan dia. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada let your friend help you. Ya, biarkanlah teman kamu membantu kamu gitu. Kenapa? Ya mungkin seseorang teman itu melihat kamu itu ya orang yang orang yang bersahabat, orang yang friendly lah ya. Jadi bisa dikatakan dia suka membantu, saling membantu, namanya teman gitu ya. Disitulah pesonanya kamu terlihat, dimana bahwa seseorang itu melihat kamu itu ya punya rasa cinta, rasa sayang, rasa kebersamaan bersama teman gitu. Itu terlihat di sini. Oke. Buat teman-temanku, di sini ada deception, dan kamu juga harus berhati-hati. Di antara orang-orang ini pasti ada yang ya, walaupun pesonanya itu terlihat cantik, anggun, tapi kamu jangan mengira dia baik. Kenapa? Di sana juga bisa dikatakan ada sesuatu yang dirahasiakan dia, ada sesuatu yang belum terungkap tentang dia. Ya, kadang penampilan aja seperti itu, kadang hatinya berbeda. Disitulah kamu harus bisa pahami bahwa ya belum tentu dari luarnya kita melihat orang itu baik, ya di dalamnya belum tentu baik. Dan jika kita melihat di luarnya itu ya biasa aja, belum tentu di dalamnya biasa aja. Ya mungkin bisa saja luar biasa. Oke, nah seperti itu. Inilah kartu yang menggambarkan seperti itu. Oke, buat teman-temanku Sagittarius, nah itu ya sangat perlu diperhatikan sekali ya bagi kita yang punya pesona atau daya tarik itu orang lain beranggapan seperti itu. Jadi kita harus bisa jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mungkin merugikan kamu atau merugikan orang lain nantinya. Ya, jagalah diri kamu sendiri. Ya, semoga apa yang kamu inginkan nantinya ke depannya itu akan bisa menjadi lebih baik. Oke, buat Sagittarius mungkin itu dulu dengan kita malam ini. Sampai ketemu lagi. Dadah.